Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Allah karena kasih setianya dalam hidup kita, sehingga memungkinkan kita ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur kepadamu, berterima kasih buat segala anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini ya Bapa, kembali kami akan membuka hati buat kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan setiap keberadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan, saya beri judul Dampak Dipenuhi Roh Kudus. Dan kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-14. Firman Allah berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hari Pentakosta, ada 120 orang murid yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada begitu banyak tanggapan dan reaksi. Ada yang bingung, ada yang terkagum-kagum, dan ada yang menuduh para murid mabuk anggur. Di tengah suasana yang demikian inilah firman Allah mencatat Petrus berdiri dan berkhotbah di depan orang banyak untuk pertama kalinya, yang akhirnya hal ini menjadi awal kebangunan yang besar. Kita dapat melihat lewat ayat ini, saat kehidupan kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, Roh Kudus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Firman Allah tadi berkata, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Keberanian Petrus dan ke-11 murid tidak timbul karena mereka latihan untuk berkhotbah. Berkali-kali berlatih untuk berkhotbah. Tidak. Tetapi keberanian itu muncul karena Roh Kudus turun atas kehidupan mereka. Roh Kudus memenuhi kehidupan para murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kata bangkitlah. Kata bangkitlah di sini mengandung arti berdiri tegak dengan maksud tertentu. Dulunya Petrus dikenal sebagai seorang yang penakut. Bahkan karena takutnya, saking takutnya, sampai-sampai Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tapi kini setelah Roh Kudus memenuhi kehidupannya, Petrus berdiri tegak dengan satu tujuan, dengan satu maksud, yaitu menyampaikan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hidup di dalam ketakutan di hari-hari ini? Ada banyak ketakutan yang menghimpit, mewarnai kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita ada di dalam bayang-bayang masa lalu. Kita takut gagal, takut kalah, dan lain sebagainya. Ingatlah, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saya dan saudara, maka Roh Kudus tidak hanya sekedar memberikan kita kemampuan untuk berbicara di dalam bahasa-bahasa lain. Tetapi firman Allah berkata, Roh Kudus juga mengubah identitas kita dan keberanian kita sebagai orang-orang percaya. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, dampaknya adalah yang kedua, ada persatuan dan kesatuan. Dalam kalimat yang berbunyi Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Petrus tidak berdiri sendirian pada saat itu, tetapi ada 11 orang murid bersama-sama dengan Petrus. Ada 11 orang murid yang mendukung, mensupport Petrus. Hal ini tentunya berbicara tentang kesatuan, berbicara tentang persatuan di dalam tubuh Kristus. Ingat baik, gereja yang kuat dan bertumbuh bukan karena ada satu orang yang hebat, bukan karena ada satu orang yang berkuasa,
melainkan karena ada orang-orang yang bersatu di dalam Roh Kudus. Ada komunitas yang kompak, ada komunitas yang militan, satu roh, satu hati, bergandengan tangan untuk melayani Tuhan. Pelayanan yang berkuasa lahir dari gereja yang bersehati dan tidak saling menjatuhkan, tidak saling mencari kekurangan satu dengan yang lainnya. Jika kita rindu melihat pekerjaan Tuhan maju, berkembang, mari kita jalin, kita tingkatkan kesehatian, kesatuan di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, maka dampaknya adalah yang ketiga, menyuarakan kebenaran. Dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ada kalimat suara nyaring. Ini mengandung pengertian bukan hanya berbicara tentang volume yang keras, melainkan ketegasan tentang pesan Injil, tentang pesan firman Allah yang disampaikan. Petrus tidak mau berkompromi dengan dosa. Gereja Tuhan dipanggil untuk menyuarakan kebenaran firman Allah, bukan menyuarakan gosip, bukan menyuarakan berita-berita yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bersyukur buat kebenaran firman Allah yang boleh kami dengar dan kami pelajari bersama. Biarlah Tuhan ketika Roh Kudus itu datang, mengurapi kami, memenuhi kehidupan kami, maka Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman Allah sebagaimana yang kami dengar dan kami pelajari saat pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan kembali seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berkehendak atas kehidupan kami. Jadikan kami berkat-Mu di sepanjang hari ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.